Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ignas Ambarwati, NIM 2001030029, mahasiswi dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Syekh Yusuf. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari analisis saya, yaitu tentang bahaya oversharing di media sosial untuk memenuhi tugas mata kuliah public speaking, dosen pengampu, yaitu Ibu Ajeng Pradesti, SIKOM, MIKOM. Baik, sebelum kita mengetahui bahaya dari oversharing, kita harus mengetahui apa itu oversharing. Oversharing yaitu orang yang terlalu banyak membagikan kehidupan pribadinya di laman media sosial, baik itu seperti Facebook, Instagram, Twitter, baik itu untuk memamerkan aktivitas harian atau sekedar iseng saja. Oversharing juga berbagi informasi terkait kehidupan pribadi yang berlebihan di media sosial maupun di dunia nyata. Tanpa disadari, tindakan oversharing ini justru memberikan celah bagi pelaku kejahatan dan bisa mengganggu kesehatan mental. Untuk remaja saat ini, generasi saat ini juga terlalu banyak remaja yang memberikan kegiatannya di laman sosial, entah itu kegiatan jalan-jalan, kuliah, bekerja, yang tanpa mereka sadari, dari hasil yang dia bagikan ke media sosial akan menimbulkan tindak kejahatan. Maksud dari tindak kejahatan ini, banyak orang yang akan memanfaatkan kegiatan kalian atau kegiatan orang yang suka oversharing ke media sosial untuk melakukan niat suatu kejahatan kepada kalian. Yang kedua itu ada ciri-ciri orang oversharing. Yang pertama, terlalu banyak memberikan informasi pribadi kepada orang baru. Yang kedua, terlalu sering posting di akun media sosial secara impulsif. Yang ketiga, selalu mencari simpati dari orang lain. Yang keempat, hampir semua orang mengetahui kehidupan pribadinya. Dan yang kelima, langsung membuka dan membagikan cerita ke media sosial ketika terjadi hal baik atau hal buruk dalam kehidupannya. Seharusnya eh, sebagai orang yang pintar dan cerdas dan teliti juga, kita tidak boleh memberikan atau memamerkan secara gamblang informasi pribadi kita kepada orang baru, karena kita tidak tahu apa niat orang tersebut saat kita memberikan informasi kita kepada orang itu. Apakah orang itu baik atau tidak, kita tidak tahu. Tapi lebih baik kita tidak boleh eh, terlalu gamblang memberikan informasi pribadi kita kepada orang baru. Penyebab dari oversharing ini yaitu memiliki kecemasan terhadap lingkungan sekitar, ingin terhubung dengan orang terdekat, memiliki keluarga yang oversharing juga, tidak mampu membaca situasi, memiliki personal boundaries yang buruk, dan terlalu sering menggunakan media sosial. Penyebab dari oversharing ini penyebabnya yang paling besar itu yaitu terlalu sering menggunakan media sosial, karena generasi saat ini saat menggunakan media sosial kita terlalu aktif di media sosial juga tidak baik, karena akan menimbulkan sifat yang uh, sifat yang iri dengan orang lain. Maksud dari iri ini, saat orang lain membagikan aktivitas mereka ke media sosial, kita juga ingin ikut-ikutan membagikan aktivitas kita ke media sosial tanpa disadari. Saat kita membagikan aktivitas kita ke media sosial, banyak hal buruk yang akan terjadi kepada diri kita sendiri. Bahaya bagi orang yang suka oversharing yaitu kesehatan mental yang menurun, menyebabkan kecemasan, memudahkan niat jahat orang lain, pencurian identitas dan penipuan, dan yang terakhir bullying. Kesehatan mental yang menurun, maksud di sini yaitu saat kita membagikan atau menge-share suatu aktivitas kita ke media sosial,
tidak sedikit orang yang akan eh, mencap kita sebagai orang yang suka pamer dan banyak komentar-komentar buruk yang akan kita dapatkan. Maka dari itu kesehatan mental pun menurun, memudahkan niat jahat orang lain. Seperti yang saya katakan tadi, banyak dari orang lain yang mungkin akan mencuri untuk akan memudahkan niat jahat kita kepada orang lain karena memudahkan niat jahat orang lain. Yaitu karena kita terlalu memberikan informasi pribadi kita kepada orang lain. Yang keempat itu pencurian identitas. Cara mencegah oversharing yaitu pikirkan efek panjang sebelum melakukan sesuatu, termasuk saat membagikan informasi pribadi ke media sosial. Beri diri Anda batasan waktu dalam berbicara dengan orang lain atau orang baru Anda kenal. Bicara untuk menjadi pendengar yang baik, cari alternatif lain untuk berbagi kisah. Baik, sekian dari saya tadi tentang bahaya oversharing di media sosial. Kesimpulannya yaitu jangan terlalu memberikan informasi atau kegiatan aktivitas kita sehari-hari ke media sosial karena kejahatan cyber itu lebih bahaya ketimbang kejahatan di dunia nyata. Kejahatan di media sosial itu sangat sulit untuk ditemukan pelakunya karena mereka bisa saja menggunakan akun anonim untuk melakukan tindak kejahatan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.